Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama. Halaman 158 kurikulum Merdeka Belajar. Kita akan membahas penerapan dari bab yang keempat, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 158. Untuk garis A sampai dengan D pada gambar di bawah ini, apakah merupakan perbandingan lurus dan atau perbandingan terbalik? Untuk masing-masing, tentukan konstanta perbandingannya dan nyatakanlah hubungan antara X dan Y dalam persamaan. Kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu dari grafik yang A. Pada grafik yang A ini, apabila kita perhatikan, grafik yang berbentuk seperti ini adalah grafik perbandingan lurus. Grafik perbandingan lurus persamaannya adalah Y sama dengan A dikalikan X. Ambil salah satu titik, misalnya di titik 1,3. Jadi apabila X sama dengan 1, maka Y-nya adalah 3. Kemudian X dan Y ini substitusikan ke persamaan Y sama dengan AX. Maka Y sama dengan AX, Y-nya adalah 3 sama dengan A dikalikan 1. Maka A sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Maka A ini adalah konstanta perbandingan. Maka konstanta perbandingannya sama dengan 3. Kemudian konstanta perbandingan ini kita masukkan ke persamaan Y sama dengan AX. Maka hubungan antara X dan Y adalah Y sama dengan 3 dikalikan X, di mana 3 ini adalah A atau konstanta perbandingan. Selanjutnya kita bahas pada grafik yang kedua. Perhatikan, apabila kita perhatikan grafiknya, maka ini termasuk ke dalam persamaan garis lurus. Jadi pada grafik B merupakan perbandingan lurus, maka persamaannya adalah Y sama dengan AX atau A dikalikan dengan X. Kita ambil salah satu titik, misalnya pada titik 2, -1, di mana X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah -1. Maka substitusikan X dan Y ini ke persamaan Y sama dengan AX. Y sama dengan AX, Y-nya adalah -1 sama dengan A dikalikan 2. Maka A sama dengan -1 per 2 atau sama dengan -1 per 2. Maka konstanta perbandingannya adalah -1 per 2. Untuk menentukan hubungannya antara X dan Y, maka konstanta perbandingan ini kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan A dikalikan X. Maka hubungannya adalah antara X dan Y dalam persamaan adalah Y sama dengan -1 per 2X, di mana -1 per 2 adalah konstanta perbandingannya. Selanjutnya kita bahas grafik yang C. Jadi grafik C itu ada 2, yang sebelah sini sama satu lagi yang di sebelah kanan atas. Perhatikan, apabila kita perhatikan grafiknya, maka pada grafik C ini merupakan perbandingan terbalik. Maka persamaannya adalah Y sama dengan A per X. Jadi persamaan untuk perbandingan terbalik adalah Y sama dengan A per X. Kita ambil salah satu titik, misalnya pada titik yang di sebelah ini. Titiknya adalah 3,2. Jadi ketika X sama dengan 3, maka Y-nya adalah 2. X dan Y ini substitusikan ke persamaan Y sama dengan A per X. Maka Y sama dengan A per X, Y-nya adalah 2 sama dengan A per 3. Maka A sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Maka konstanta perbandingannya adalah angka 6.
Bagaimana untuk mengetahui hubungan antara X dan Y dalam persamaan? Maka konstanta perbandingan ini kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan A per X. Maka Y sama dengan A per X. Maka Y sama dengan A-nya adalah angka 6, maka 6 per X. Jadi hubungan antara X dan Y dalam persamaan adalah Y sama dengan 6 per X. Selanjutnya kita bahas pada bagian yang D, grafik yang D. Perhatikan grafik yang D pada bagian kiri atas, pada bagian kanan bawah. Apabila grafiknya seperti ini, maka pada grafik D ini merupakan perbandingan terbalik. Maka persamaannya sama dengan Y sama dengan A per X. Kita ambil salah satu titik. Misalnya pada titik X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 2. Jadi ketika X sama dengan 2, maka Y adalah negatif 2. Kita substitusikan X dan Y ini ke persamaan Y sama dengan A per X. Maka Y sama dengan A per X, Y-nya adalah negatif 2 sama dengan A per 2. Maka A sama dengan negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Maka konstanta perbandingannya adalah negatif 4. Bagaimana hubungan antara X dan Y dalam persamaan? Nah, konstanta perbandingan ini adalah A. Kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan A per X. Maka hubungan antara X dan Y dalam persamaannya adalah Y sama dengan A per X, di mana A-nya adalah negatif 4. Maka Y sama dengan negatif 4 per X. Kita bahas soal yang kedua pada bagian penerapan. Sebuah persegi panjang ABCD ditunjukkan pada gambar di samping ini. Titik P bergerak sepanjang sisi BC dari B ke C dengan kecepatan 2 cm per detik. Jadi titik P ini bergerak dari titik P ke titik C. Kecepatannya adalah 2 cm per detik. Misalkan luas segitiga ABP adalah Y cm. Luas segitiganya adalah Y cm persegi setelah P bergerak X detik. Jadi P bergerak X detik. Maka jawablah pertanyaan berikut. Hitung luas Y cm persegi dari segitiga ABP setelah P bergerak selama 3 detik. Perhatikan, X adalah waktu, Y sama dengan luas APB, P adalah kecepatan, yaitu 2 cm per detik. Jika X sama dengan 3, maka BP-nya adalah, berarti apabila X-nya 3, maka BP-nya adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatannya adalah 2 cm per detik, waktunya adalah 3. Maka B ke PP ini jaraknya adalah 3 kali 2 sama dengan 6 cm. Sehingga Y, yaitu luasnya, sama dengan, perhatikan ini berbentuk segitiga, di mana rumus segitiga adalah setengah alas dikalikan dengan tinggi. Setengah dikalikan alasnya adalah BP, dikalikan tingginya adalah AB. Maka setengah dikalikan 6, BP-nya adalah 6, kemudian dikalikan AB, AB adalah 16. Maka Y sama dengan 48 cm persegi. Untuk memudahkan perkalian bisa menggunakan coret silang. Angka 1/2 dikali 6, nah angka 2-nya kita coret. Angka 6-nya adalah 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali 16 hasilnya adalah 48 cm persegi. Kemudian yang kedua, nyatakanlah hubungan antara X dan Y dalam persamaan. Perhatikan, luas segitiga sama dengan setengah dikalikan BP dikalikan AB. Maka Y sama dengan setengah dikali BP adalah, BP itu adalah jarak. Jarak ini adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Waktunya adalah X. Maka 2, BP ini adalah 2. 2 itu adalah kecepatan dikalikan X waktu. Maka di sini adalah 2X. Kemudian dikalikan AB. AB adalah 16. Maka Y sama dengan 16X. 16X dari mana? Nah, kita perhatikan angka 2 dengan setengah dikali 2X, coret, kita sistem coret. Yang angka 2 pada bagian penyebut kita coret adalah 1, kemudian angka 2-nya adalah 1.
Maka X dikalikan 16X, maka X dikalikan 16 hasilnya adalah 16X. Maka persamaannya sama dengan Y sama dengan 16X. Kemudian tentukan domain dan jangkauannya. Domainnya adalah di mana X adalah lebih besar atau sama dengan 0 dan X lebih kecil atau sama dengan 6. Jadi untuk X ini adalah setengah dari 12. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan, ini untuk menentukan jangkauannya. Perhatikan angka 0. Jika X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 16 dikalikan 0 sama dengan 0. Jadi kembali ke persamaan yang bagian kedua ini. Kemudian jika X-nya sama dengan 6, maka Y-nya sama dengan 16 dikalikan X-nya adalah 6, hasilnya adalah 96. Maka untuk jangkauannya, di mana Y lebih besar atau sama dengan 0, dan Y lebih kecil atau sama dengan 96. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 158. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.